Sistem operasional bank syariah. BAS-US, BPRS, dan BMT dari alur operasional dan konsep syariah tidaklah berbeda. Yang membedakan Bank Umum Syariah, BPRS, dan BMT pada skala bisnisnya. Misalnya Bank Umum Syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar, BPRS pada jumlah sedang serta BMT jumlah kecil. Di mana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan syariah. Secara umum alur operasional bank sebagai berikut. Alur operasional bank syariah di atas dapat dijabarkan dalam penghimpunan dana bank syariah, yang diperhatikan bukan nama produknya namun prinsip syariah yang digunakan. Yaitu ada dua. Yaitu prinsip wadiyah yad damana dan prinsip mudarabah mutlakah. Prinsip wadiyah yad damana yang diaplikasikan pada giro wadiyah dan tabungan wadiyah. Prinsip mudarabah mutlakah yang diaplikasikan pada produk deposito mudarabah dan tabungan mudarabah. Bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang berasal dari modal sendiri. Semua penjimpun dana atau sumber dana tersebut dicampur menjadi satu dalam bentuk pooling dana. Dalam penghimpun dana inilah, bank syariah sangat berperan sebagai manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, khususnya pemilik dana mudarabah. Karena hasil pemilik dana mudarabah tergantung pada hasil usaha pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah. Satu dana bank syariah yang dihimpun, disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran bank syariah dilakukan dengan 3 pola yaitu prinsip jual beli yang meliputi murabahah. Prinsip bagi hasil meliputi pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah. Prinsip ujroh yaitu hijrah dan ijarah muntahoyah mita milik. 2 atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan. Yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan dan prinsip bagi hasil. 3 dari pendapatan operasi utama yang penerimanya benar-benar terjadi cash basis. 4 pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana mudarabah saja, tetapi ada pendapatan-pendapatan lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah. Larangan bagi bank syariah ada 2 yaitu 1. Larangan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam pasal 24 U nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. 2. Larangan bagi bank pembiayaan rakyat syariah yang diatur dalam pasal 25. Di dalam pasal 24 disebutkan bahwa baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah dilarang untuk 1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. 3. Melakukan penyertaan modal. Kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. 4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Adapun larangan bagi BPRS diatur dalam pasal 25 yang meliputi larangan untuk 1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. 4. Melakukan kegiatan untuk perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. 5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS. 6.
melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tentang kegiatan BPR Etika Akuntansi Keuangan dalam perspektif Islam. Etika menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas atau moral. Etika diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan, termasuk profesi akuntan. Seorang akuntan muslim sudah semestinya menjalankan syariat Islam secara menyeluruh atau kafah di dalam kehidupannya. Akuntan muslim bekerja mempunyai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, dan dalam pencapaian tujuan tersebut berupaya dengan kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedoman etis bekerja dalam Islam yang harus diimplementasikan oleh umat Islam antara lain: 1. Bekerja adalah manifestasi keimanan. Poros dari kerja adalah tauhid. Hal ini didorong oleh firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 39. Ayat ini mengandung perintah bahwa bekerja itu hukumnya wajib dilaksanakan. Barang siapa yang berdiam diri, tidak mau berusaha untuk bekerja, maka dia telah menghujat perintah Allah, sadar atau tidak sesungguhnya orang tersebut sedang menggali kubur kenistaan bagi dirinya sendiri. Kemudian, dalam bekerja selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat dengan memutuskan kegiatan bekerja bahkan di tengah-tengah kesibukan. 2. Menghindari eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas dengan cara bersyukur. 3. Menghindari dari perbuatan merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa rezeki Allah itu beraneka ragam dan terbuka buat siapa saja. Karena itu untuk mendapatkan rezeki janganlah dengan cara yang merugikan orang lain atau merusak lingkungan. 4. Rezeki yang didapatkan dari hasil kerja, sebagiannya ada yang berfungsi sosial. 5. Adanya keterikatan individu terhadap diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. 6. Berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. 7. Dilarang menjadikan seseorang sebagai alat produksi atau binatang dalam kerja. 8. Islam tidak mengenal pekerjaan mendozakai Allah seperti pemeras bahan-bahan minuman keras, pencatat riba, pelayan bar, dan bekerja dengan penguasa yang menyuruh kejahatan seperti membunuh orang. 9. Profesionalisme, yaitu melakukan sesuatu pekerjaan secara benar untuk menghasilkan sesuatu hasil yang benar.